Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini Bu Umi akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Standar kompetensinya adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Peta konsepnya adalah sistem ekskresi manusia terdiri atas kulit, paru-paru, ginjal, hati. Kita juga akan mempelajari gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Pernahkah kalian berkeringat? Pernahkah kalian buang air kecil? Pernahkah kalian menghembuskan nafas? Pernahkah kalian perhatikan ketika defekasi zat sisa yang dihasilkan berwarna kuning? Pasti pernah kalian memperhatikannya ya. Ketika kita berkeringat, mengeluarkan urin, mengeluarkan karbon dioksida, dan feses kita berwarna kuning merupakan salah satu zat sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Zat-zat sisa tersebut akan dikeluarkan oleh organ-organ tertentu. Apa saja organ tersebut? Bagaimana cara organ tersebut mengeluarkan zat sisa? Bagaimana jika terjadi kerusakan pada sistem organ tersebut? Nah, kita akan membahasnya dalam sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Istilah pengeluaran dari tubuh ada 3 macam. Yang pertama adalah ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sekresi adalah pengeluaran zat dari sel atau kelenjar yang masih diperlukan tubuh seperti enzim dan hormon. Sedangkan defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan. Nah, apa sih pengertian dari sistem ekskresi atau sistem pengeluaran? Sistem ekskresi adalah sistem yang mengatur pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Fungsi sistem ekskresi atau sistem pengeluaran adalah yang pertama sebagai sistem yang mengatur pengeluaran sisa metabolisme. Yang kedua adalah sebagai benteng dan sistem keseimbangan. Nah, organ-organ yang berkaitan dengan ekskresi pada manusia adalah yang pertama ginjal. Ginjal mengekskresikan urin. Yang kedua adalah kulit, mengekskresikan keringat. Yang ketiga adalah paru-paru, mengekskresikan karbon dioksida dan H2O atau uap air. Yang keempat adalah hati, mengekskresikan cairan empedu. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ginjal. Manusia memiliki ginjal berukuran sekitar 10 cm. Bentuknya mirip seperti kacang merah. Terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang dari rongga perut. Terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal dilengkapi dengan ureter, sebuah kantung kemih dan uretra yang membawa urin keluar. Ginjal berperan sebagai organ ekskresi dengan cara menyaring darah dari zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah, sehingga menghasilkan urin. Seperti inilah anatomi ginjal manusia. Jumlahnya ada sepasang
terdiri atas arteri, vena, ureter, korteks atau kulit ginjal, kemudian ada pelvis renalis, ada medula atau sumsum ginjal. Nah, struktur ginjal terdiri atas korteks, medula, pelvis. Korteks terdiri atas nefron. Nefron terbagi menjadi dua, yaitu tubulus dan badan Malpighi. Badan Malpighi terbagi menjadi glomerulus dan kapsul Bowman, sedangkan tubulus terbagi menjadi lengkung Henle, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Kita akan bahas yang pertama, yaitu korteks. Korteks adalah bagian ginjal yang paling luar. Tepi korteks dikelilingi kapsul ginjal dan jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. Kemudian medula. Medula adalah jaringan ginjal yang halus dan dalam, berisi lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang terdapat nefron dan tubulus, berfungsi mengangkut cairan ke ginjal yang kemudian bergerak menjauh dari nefron menuju bagian yang mengumpulkan dan mengangkut keluarnya urin dari ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal atau renal pelvis, berbentuk corong. Pelvis ginjal berfungsi sebagai jalur untuk jalannya cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Lubang-lubang kecil yang terletak di dalam ginjal disebut hilum. Di dalam pelvis ginjal terdapat arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Sedangkan vena ginjal membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Dan ureter merupakan tabung otot yang mendorong urin ke dalam kandung kemih. Sedangkan nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus colligentis. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari kurang lebih 1 juta nefron dan masing-masing mampu membentuk urin. Badan Malpighi terdiri atas dua macam, yaitu kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman sebenarnya merupakan pelebaran ujung proksimal saluran keluar ginjal atau nefron yang dibatasi oleh epitel. Sedangkan glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Setelah cairan atau limbah dan racun di dalam darah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat-zat tersebut. Urin ini kemudian akan dialirkan menuju saluran ureter di bagian pelvis ginjal. Sedangkan lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali urin primer yang disebut sebagai proses reabsorpsi. Fungsinya adalah untuk menghasilkan urin sekunder. Sedangkan tubulus contortus distal adalah tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau proses augmentasi. Fungsinya adalah untuk menghasilkan urin sesungguhnya. Sedangkan tubulus collectivus adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron.
Fungsinya adalah untuk mengumpulkan urin sesungguhnya dari tubulus contortus distal dan disalurkan ke pelvis. Ini adalah struktur ginjal dan ini adalah proses terjadinya urin. Cara kerja ginjal ada 3 cara. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Penyaringan darah dilakukan oleh glomerulus terhadap darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Kemudian, zat sisa penyaringan ini disebut sebagai urin primer yang berisi air, glukosa, garam, dan urea. Zat ini nantinya akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang terbentuk masih terdapat zat yang dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu. Ini akan diserap oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Penyerapan kembali dari urin primer akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder memiliki ciri beberapa kandungan kadar urea yang tinggi. Selanjutnya adalah augmentasi atau pengumpulan. Urin sekunder yang terbentuk pada proses reabsorpsi akan melalui pembuluh kapiler untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh, dan terbentuklah urin sesungguhnya. Akan dikumpulkan di kantung kemih hingga memenuhi kapasitas. Ketika sinyal yang dikirim otak memberitahu seseorang untuk segera buang air kecil ketika kantung kemihnya sudah penuh, maka terjadilah pembuangan urin. Yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh, berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mengeluarkan cairan keringat yang mengandung H2O, mineral, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laktat, minyak, amonia, dan urea yang diproduksi oleh hati dan ginjal ketika tubuh memecah protein. Pada kulit terdapat serabut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat, berfungsi merangsang kelenjar keringat menyerap air, mineral, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laktat dari kapiler darah. Kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Ada 2 jenis kelenjar di tubuh kita, yaitu kelenjar ekrin yang menghasilkan keringat yang tidak mengandung protein dan lemak, ditemukan di tangan, kaki, dan kening. Dan kelenjar apokrin menghasilkan keringat yang mengandung protein dan lemak, ditemukan di ketiak dan organ kelamin. Nah, seperti inilah struktur kulit kita, terdiri atas epidermis, dermis, dan subkutan layer. Yang pertama adalah epidermis, yaitu kulit paling luar dan satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Lapisan kedua, dermis, adalah lapisan kulit setelah epidermis, berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Strukturnya lebih tebal daripada dermis, meski hanya terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan papiler dan lapisan retikuler. Lapisan retikuler jauh lebih tebal daripada lapisan papiler dan memiliki kumpulan serat kolagen.
Yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutan layer. Adalah lapisan kulit yang paling dalam, mengandung banyak lemak, melindungi tubuh, serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Hipodermis berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Selain mengandung lemak, di lapisan ini juga terdapat banyak pembuluh darah. Nah, seperti inilah penampang kulit manusia dengan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Sedangkan kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Pembuluh kapiler untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf meliputi ujung saraf rasa seperti rasa nyeri, rasa panas, dan beraba, seperti rasa sentuhan. Folikel rambut adalah tempat akar, batang, kelenjar minyak, dan rambut. Selanjutnya, paru-paru. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan. Fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Cara kerja paru-paru adalah ketika CO2 yang merupakan zat sisa metabolisme diangkut oleh darah melalui 3 cara. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase, 7% dari seluruh karbon dioksida. Yang kedua, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbominohemoglobin, 23% dari seluruh karbon dioksida. Yang ketiga, karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat melalui proses berantai pertukaran klorida, 70% dari seluruh karbon dioksida dalam tubuh. Yang keempat adalah hati. Berdasarkan fungsinya, hati termasuk organ ekskresi karena hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh. Pada orang dewasa, bobotnya mencapai 1,5 kg atau 3-5% dari total berat badan. Posisinya berada dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma. Selanjutnya, fungsi hati menghasilkan getah empedu. Getah hasil perombakan sel darah merah adalah empedu. Getah terdiri atas 2 komponen, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Bertugas untuk mengemulsi lemak. Zat warna empedu adalah yang membuat feses dan urin yang dikeluarkan bersamaan dengan getah empedu berwarna kekuningan. Yang kedua adalah menghasilkan urea dan amonia. Urea dan amonia adalah hasil perombakan protein yang harus dibuang dari tubuh karena beracun. Urea diserap ke darah, disaring oleh ginjal, lalu keluar dari tubuh bersama urin. Sementara amonia diikat oleh ornitin, kemudian dibawa keluar bersama urin atau dimasukkan ke dalam empedu. Amonia ini yang akan membuat urin berbau menyengat. Yang ketiga adalah merombak sel darah merah. Hasil perombakan sel darah merah disebut globin, zat besi, dan
heme untuk zat besi dan globin akan diproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang akan digunakan kembali oleh tubuh. Sedangkan untuk heme diubah menjadi bilirubin dan biliverdin yang dioksidasi di usus menjadi urobilin, berguna sebagai zat warna urin dan feses. Yang keempat adalah mensintesis beberapa zat. Selain sebagai tempat untuk menghasilkan empedu, hati juga berfungsi dalam sintesis zat. Dikarenakan hati mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya adalah enzim arginase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi adalah cara kerja hati dengan memproduksi empedu, yaitu cairan dari garam, air, kolesterol, dan pigmen bilirubin untuk mengemulsi lemak. Yang kedua, untuk mengatur metabolisme. Hati bertanggung jawab melakukan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein menjadi material yang berguna secara biologis. Yang ketiga, detoksifikasi atau pengeluaran racun. Enzim dalam hepatosites melalui metabolisme pada racun seperti alkohol dan narkoba agar tidak lagi menjadi zat dengan racun aktif. Dan supaya level hormon tetap terjaga dalam batasan homeostatik, hati juga memetabolisme dan menghilangkan sirkulasi hormon yang diproduksi oleh kelenjar tubuh. Yang keempat, penyimpanan. Hati menyimpan banyak nutrisi, vitamin, dan mineral yang diperoleh dari darah. Penyimpanan nutrisi membuat hati bisa memelihara hemostasis dalam glukosa darah. Produksi atau penghasil. Produksi beberapa komponen protein yang penting dalam plasma darah seperti protombin, fibrinogen, dan albumin. Protombin dan fibrinogen ada dalam pembekuan darah, sedangkan albumin merupakan protein yang memelihara lingkungan isotonik darah. Yang kelima, sebagai produksi atau penghasil. Produksi beberapa komponen protein yang penting dalam darah seperti protombin, fibrinogen, dan albumin. Yang keenam adalah imunitas. Hati berfungsi sebagai sistem imun atau kekebalan tubuh melalui sel kufir, sel makrofag dalam limpa. Sel kufir juga mendeteksi adanya bakteri, jamur, parasit, sel darah yang tidak terpakai.